dalamnya Allah ingatkan agar kita minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa itu menjadi awal ayat pertolongan Allah? Karena manusia diminta oleh Allah untuk selalu ingat apa yang ada pada dirinya adalah merupakan pertolongan Allah. Terbukti manusia memohon pertolongan. Kalau kita meminta tolong sama keluarga kita, itu mengingatkan kita bahwa seandainya kita melakukan apapun setelah kita minta tolong, maka kita yakin itu karena buah dari kita meminta tolong kepadanya, atau lantaran pertolongannya kita jadi bisa melakukan berbagai hal. Tanpa pertolongan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu antar kita dengan sesama manusia. Bagaimana antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di surat An-Nahl 53 Allah sebutkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian itu pasti datangnya dari Allah. Wa ma bikum, apa yang ada pada kalian, apa saja berarti. Ma itu menyebutnya lil umum, segala jenis. Salah satunya pertolongan, salah satunya kemudahan, salah satunya beribadah, salah satunya bekerja. Apa saja yang ada pada diri kalian, hakikatnya itu berasal dari Allah. Itulah ayat pertolongan yang mengawali Al-Quran kita yang kita kenal dengan surah Al-Fatihah, yang selalu kita baca dalam setiap kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan kenapa kita minta tolong. Di surat Al-Anfal ayat 40, nanti dikaitkan dengan Al-Baqarah 107. Di antara ayat-ayat pertolongan yang ada di dalam Al-Quran adalah kenapa Allah perintahkan kita meminta pertolongan, karena Allah menyebut dirinya sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Fa in tawallaw fa innallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada kata ni'man nasir, sebaik-baik yang menolong. Al-Anfal ayat 40, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata wa ni'man nasir itu diartikan sebagai Allah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Kenapa disebut Allah sebaik-baik? Menunjukkan bahwa pertama, kita membutuhkan pertolongan makhluk. Iya, karena kita makhluk. Kalau Allah Al-Khaliq tidak membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan pertolongan sesama. Kemudian ada pertolongan yang tiada taranya, yang disebut sebaik-baik pertolongan. Disebutlah kalau antara makhluk disebut pertolongan biasa, tapi kalau itu dari Allah disebutnya pertolongan paling baik, sebaik-baik yang menolong. Kata sebaik-baik itu maknanya memang luas. Misalnya sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Al-Bukhari itu menunjukkan yang lain pun baik,
Maksudnya jika tidak melakukan apapun kebaikan itu banyak. Tapi kalau sudah melakukan yang ini, yang itu dan semuanya, ada yang lebih baik yang dilakukan, tapi tidak membuang yang baik-baik yang lain. Allah tetap meminta kita untuk saling tolong menolong. Al-Maidah ayat ketiga. Di akhir ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Penjelasan dari Al-Anfal ayat 40 tadi. Allah sebaik-baik yang menolong. Tidak artinya kalau itu aku tidak minta tolong sama manusia, minta tolongnya sama Allah saja. Di jalan tidak ada kendaraan yang membawanya ke kantor, dia minta tolong sama Allah, ya Allah kasih aku kendaraan, aku di jalan tidak ada kendaraan. Dia sakit pun sama, saya minta tolongnya sama Allah, ya Allah aku sakit, aku minta tolong sama Engkau saja. Itu berarti tidak paham sebaik-baik yang menolong. Sebaik-baik yang menolong berarti ada pertolongan yang hanya Allah yang menolong. Tapi Allah perintahkan manusia untuk saling tolong menolong. Untuk apa perintahnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian. Berarti antara siapa? Ya antara manusia dalam kebaikan dan takwa. Tidak mungkin Allah perintahkan tolong menolong antara sesama manusia kecuali itu dibolehkan. Dan faktanya kita lebih banyak minta tolong sama Allah atau sama manusia. Kita mau bermajlis ilmu hari Ahad, kita minta tolong sama manusia. Nanti disiapkan bubur kacang hijaunya, minta tolong. Kita juga minta tolong, nanti disiapkan ini dan itunya, disiapkan kendaraannya. Mungkin yang sepuh disiapkan yang membawa ke masjid. Berarti kita minta tolong sesama manusia. Maka sebaik-baik itu bukan menafikan yang lain. Allah tetap sebaik-baik yang menolong, berarti ada sesuatu yang hanya Allah yang menolong kita. Tapi Allah perintahkan antara sesama manusia untuk saling tolong menolong. Kenapa Allah perintahkan saling tolong menolong? Padahal Allah Maha Kuasa menolong. Seperti seorang orang tua bilang ke anaknya, tolong ya nak, ayah dan ibu. Padahal dia lebih mampu. Harusnya anak yang minta tolong sama ibu, sama orang tua. Ini orang tua minta tolong sama anak. Itu menunjukkan orang tua sedang melatih anaknya untuk gemar menolong. Padahal dia lebih mampu, kadang sengaja. Nah, itu uangnya kamu masukkan di kotak masjid. Padahal dia bisa, cuma tinggal begini doang. Tapi dia minta tolong sama anaknya, bahasanya kan minta tolong ya nak, nanti uangnya kamu masukkan ke celengan masjid. Padahal orang tuanya mampu, uangnya aja uang orang. Itu menunjukkan dia sedang melatih anaknya untuk gemar menolong, berinfak, bersedekah. Allah perintahkan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, berarti Allah melatih kita tolong menolong di antara manusia. Meskipun pasti yang maha menolong adalah Allah, sebaik-baik yang menolong adalah Allah. Ada jemaah haji kemarin, Ustaz saya mau minta tolongnya sama Allah saja. Kalau bisnya nggak datang kita minta tolong sama Allah, nanti bisnya datang.
manusia. Ya, petugasnya menyampaikan sudah waktunya kita berangkat, maka diteleponkan yang driver bis itu. Jadilah dia datang, tapi dia anggap ini berkah saya, minta tolong sama Allah, bisnya datang. Akhirnya beberapa waktu lagi bisnya nggak datang. Kita sampaikan tuh bisnya nggak datang tuh. Bukan berarti kita salah hanya minta tolong sama Allah, tapi ini perintah Allah, saling tolong menolong. Berarti ada ikhtiar bisnya supaya datang. Petugas menyampaikan dulu ke maktab, menyampaikan ke syarikat sekarang. Dulu muassasah, sekarang namanya syarikat. Muassasah itu lebih kepada yayasan, kalau syarikat lebih pada perusahaan, profit. Makanya jadi profitnya lebih tinggi. Karena nggak ada profit, ya udah apa adanya begitu bebas. Itulah perspektifnya. Jadi tidak menafikan Allah Maha menolong. Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah 107 tadi. Wa ma lakum min dunillah min waliyyun wala nasir. Kalau ini beda. Dan tiada bagimu selain Allah yang melindungi maupun yang menolong. Al-Baqarah 107. Kalau ini benar, tidak ada yang menolong dan melindungimu kecuali Allah. Nah, kalau ini berarti babnya sesuatu yang hanya kuasa ditolong oleh Allah, manusia tidak bisa. Maka Al-Baqarah 107 ini adalah tentang kehidupan akhirat. Artinya tidak ada bagimu selain Allah di akhirat yang melindungi dan yang menolong. Babnya bab akhirat. Bab dunia wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi juga ada bab dunia yang hanya Allah kuasa menolong. Memberi rizki hanya Allah, memudahkan beribadah, memberi taufik, ya, petunjuk, bimbingan, itu hanya Allah. Manusia nggak bisa. Kemudian beberapa hal Allah yang kuasa menolong kita di dunia. Namun Allah perintahkan manusia tolong menolong di dunia. Sedangkan di akhirat, wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Al-Baqarah 107. Kalau nanti di akhirat kata Allah, tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Tapi seseorang bisa menolong orang lain di akhirat, iya. Tapi itu karena Allah berkehendak. Nggak bisa seperti dunia bebas. Ya, kita bisa minta tolong sama siapapun, orang baik, orang nggak baik bisa. Tapi kalau di akhirat orang tidak baik nggak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya orang baik. Maka disebutlah misalnya yang sering kita bahas hadisnya, awaladin sholihin yang maulahu, anak yang soleh. Kalau anak yang durhaka nggak bisa nolong karena dia butuh pertolongan. Tapi anak soleh itu yang bisa menolong. Suami yang soleh bisa menolong, istri solehah bisa menolong. Tapi kalau tidak soleh, dirinya aja nggak bisa ditolong atau tidak bisa menolong diri sendiri, nggak mungkin bisa menolong orang lain. Tapi hakikatnya, kalaupun manusia bisa menolong sesamanya di dalam kehidupan akhirat, itu karena Allah berkehendak, karena Allah mempersilahkan. Silakan anak yang soleh menolong orang tuanya, berarti Allah persilahkan. Silakan baginda Nabi memberikan syafaatnya, berarti Nabi menolong. Kenapa Nabi menolong? Karena Allah
kami tidak bisa menolong kalian di sini. Di dunia sudah aku tolong kalian. Maka akhirnya semua umat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan analaha analaha, memang aku diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, pertolongan di hari akhirat ya. Sehingga disitulah Nabi menolong karena dipersilakan oleh Allah. Para penghafal Quran menolong karena dipersilakan oleh Allah. Orang soleh dan soleha menolong karena dipersilakan. Itu hakikatnya pertolongannya dari Allah. Kalau di dunia enggak. Maaf, malah hewan ada yang nolong manusia. Padahal hewan harusnya nggak bisa nolong. Kan banyak ya kejadian hewan peliharaan itu menolong majikannya. Nah, itu kebanyakan di Eropa. Tapi kok bisa jadinya? Karena di dunia kita bisa minta tolong sama siapapun. Misalnya di jalan kita tidak tahu jalan, ada orang yang nongkrong sambil maaf judi misalnya. Bisa kita minta tolong? Bisa aja. Kan cuma mintanya jalan, Pak, maaf jalan ke sini kemana ya? Padahal dia lagi nongkrong, lagi main. Ya, karena Allah di dunia bebas minta tolong sama siapa, yang menolong juga siapa, tidak dibatasi. Kalau di akhirat yang menolong dengan izin Allah orang-orang soleh dan solihah. Yang enggak bisa, dirinya sendiri nggak bisa dia tolong, apalagi orang lain. Itulah makna wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kemudian kenapa Allah menyebut sebaik-baiknya menolong, namun di akhirat hanya Allah yang kuasa menolong? Karena Allah lah pemilik negeri akhirat, maliki yaumiddin. Kalau dunia itu Allah kasih ke manusia untuk ngurus ya, maka disebut di surat Ali Imran 26, 27 yang biasa kita baca, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Wahai Allah, zat yang memberikan segala-galanya termasuk kerajaan ini, engkau beri kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Berarti ada. Engkau muliakan yang engkau kehendaki, engkau kasih rezeki siapa yang engkau kehendaki. Berarti karena dikasih sama Allah, maka manusia jadi menolong. Dikasih oleh Allah karena dunia itu miliknya Allah hakikatnya, tapi Allah persilakan manusia yang ngurusnya, yang ngaturnya, yang mengelolanya. Makanya di dunia tidak bisa orang mengatakan saya nggak mau bayar pajak. Kenapa? Nggak ada di Quran dan hadis. Ya udah tinggal di sono aja. Saya nggak usah bikin KTP. KTP itu nggak ada di Quran dan hadis. Ya udah tinggal di tempat yang nggak ada KTP. Semua negara pasti ada identity card. Ya. Saya mau haji, tapi nggak pakai paspor, ya nggak bisa. Alasannya lucu. Yang ngatur dunia Allah serahkan kepada manusia, maka ada peraturan lalu lintas. Tuh kita patuh. Ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Kenapa? Karena itu adalah Allah perintahkan kita yang ngatur, yang ngelola. Kalau enggak jalan rusak dibiarin kan gitu. Udah jalan rusak minta tolong sama Allah tuh, jalan rusak. Ya Allah benerin jalan. Ya bukan berarti gak boleh, tapi Allah sudah perintahkan manusia untuk saling tolong menolong, mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya. Coba kalau nggak ada tukang jahit, kita mungkin nggak bisa sholat. Nggak ada tukang mukena,
ibu-ibu nggak bisa sholat. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Mau sholat, minta tolong sama Allah, kasih mukena dong, aku mau sholat. Ya nggak begitu caranya. Setelah minta tolong sama Allah, maka minta tolong sama manusia. Pesen mukenanya sama ya jualan mukena. Bapak baju sama. Kita mau haji, mau umroh, tenang aja, nggak usah bawa kain ihram. Ntar di sana juga datang sendiri kain ihram. Ya datang kalau beli di sana banyak. Ada jemaah saya itu baru pertama dia umroh, dikasih kain ihram, itu dianggapnya handuk, dia nggak bawa. Akhirnya handuk Ustaz sama aja di hotel tuh handuk aman. Kayak nggak bawa, kayak ihramnya ditaruh di hotel di Jakarta. Ya Allah, sampai sana bingung dia, mana ya kayak ihram saya. Lah kemarin semua dikasih, lah kirain handuk, jadi saya nggak bawa Pak Ustaz. Ya Allah, betul kan? Jadi dikira handuk, kayak ihram itu kan mirip handuk. Handuk hotel kan putih kayak gitu tuh, agak lebar putih gitu kan. Dianggapnya itu adalah handuk, bukan kain ihram. Ya Allah, akhirnya beli di sana. Itu berarti manusia pun demikian. Karenanya kenapa Allah perintahkan kita menolong? Kita baca At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang dahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Apa arti ansor? Orang-orang yang menolong. Ansor itu yaitu penduduk Madinah yang menolong orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang ngasih makanan orang Ansor, penduduk Madinah. Karena mereka suka nolong, disebut oleh Allah orang-orang yang menolong. Muhajirin orang-orang berhijrah, Ansor yang nolong. Orang Muhajirin nggak mungkin hidupnya bagus di Madinah kalau tidak ada yang nolong. Karena Nabi pernah hijrah ke Taif sebelumnya. Ada yang nolong? Enggak ada. Malah Nabi disambit, dilemparin batu. Akhirnya enggak jadi hijrah, pulang dalam keadaan terluka Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril, malaikat yang jaga gunung, mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku tolong gunung ini, aku timpakan ke penduduk Taif. Itulah Nabi sangat bijaksana. Kata Nabi, jangan, nanti dari mereka banyak orang yang menyembah Allah. Terbukti sekarang kita ke Taif, ada tur ke Taif, naik kereta gantung. Itu berarti sekarang udah beda sama dulu. Bahkan di Taif ada mikot. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ini itu bisa mikot di Taif, pesawatnya sampai Taif, supaya haji berkurang jadi 30 hari aja, karena kosnya lumayan. Tapi problemnya adalah landingnya itu hanya 2 kan, Jeddah dan Madinah, maka kan nggak bisa. Kalau di Taif itu bisa, karena itu ada mikot. Kemarin dicoba satu jemaah haji khusus teman saya itu Taif, udah langsung mikot di Taif, terus ke Mekah kan dekat 2 jam lah, 2 jam atau 2 jam setengah. Berarti kan ini satu solusi. Dulunya Taif nggak menerima orang beribadah, sekarang malah Taif menerima orang. Tapi mikot itu sudah dipakai oleh orang-orang Timur Tengah, ya, ke orang Dubai, Abu Dhabi itu ya ke Taif mikotnya, dia lebih dekat dan lebih nyaman. Memang mikotnya itu lebih, Kornul Manazil itu lebih luas banget. Kami kesana itu enak, bisa parkirnya lebih nyaman. Kalau mikot-mikot yang Madinah itu kan karena penuh ya, karena semuanya dari situ banyak kan, atau Mekah apalagi. Kalau Taif kan jarang, biasanya mereka yang lewat darat, ya, kita kan lewat udara. Tapi ada
khususnya bisa landing di Taif. Jadi ditambah turnya Jeddah dan Taif. Naik apa namanya? Itu kereta gantung namanya? Traveling apa namanya? Bahasanya itu ada ya. Naik kereta gantung nyaman banget karena itu kereta gantung yang nggak ada di tempat lain. Bawahnya padang pasir tandus. Kalau di kita kan masih ada hijau-hijaunya gitu ya. Ini nggak ada Pak, tandus banget bro. Nggak ada. Kita naik traveling ya namanya itu. Ya di atas itu dari bawah ke atas isinya bawah itu ya udah tandus semuanya. Masya Allah kalau ada apa-apa ini semuanya selesai itu ya. Kalau ke air masih bisa berenang kan gitu ya. Ke pohon nggak bisa nyangkut. Ini ke padang pasir nyangkut di mana ya? Panas dan lain sebagainya. Itulah Allah abadikan ada orang-orang penolong. Berarti kan ada manusia yang menolong. Namanya Al-Ansar. Sejarahnya hijrah. Kalau orang Mekah ke Madinah nggak ada yang nolong, mungkin orang Mekah pulang lagi ke Mekah. Aduh di sini nggak ada yang nolong, pulang lagi di Nabi. Tapi ternyata sampai ke Madinah, Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada, disambut dengan nasyid, disambut dengan nyanyian, disambut dengan makanan. Bahkan orang Madinah berebut bantu orang Mekah, berebut itu. Ini saudara saya udah mampir di rumah aja, makanan disiapkan, bahkan maaf untuk bisnis disiapkan. Yang ingin berdagang disiapkan kiosnya. Itu bagusnya orang Ansor. Maka Ansor itu artinya para penolong. Untuk itu Allah perintahkan kita menjadi Ansor. As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Berarti kita jadi ansar diperintah. Padahal Allah zat yang maha menolong. Tapi untuk di dunia, untuk hal-hal yang dapat manusia menolong, karena Allah persilakan dan Allah siapkan semua sarana prasarana manusia menolong. Petani menolong, nelayan, kalau nggak nelayan bingung juga kita. Nggak ada petani bingung juga. Pedagang menolong, pegawai menolong, semua menolong karena saling membutuhkan. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolongnya Allah. Kunu ansarallah. As-Saff ayat 14. Kenapa Allah perintahkan menjadi penolong-penolong Allah? Padahal Allah tidak membutuhkan pertolongan. Karena meskipun Allah zat yang maha menolong, tidak butuh pertolongan, tapi ada manusia-manusia yang membutuhkan pertolongan. Maka di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya yang menolong sesamanya. Nah, berarti ayat tadi dijelaskan lagi oleh baginda Nabi. Allah menolong hambanya yang menolong sesamanya. Berarti di situ jika tidak ada tolong menolong, nggak ada zakat, nggak ada infak, nggak ada sedekah, nggak ada wakaf. Konsep itu konsep untuk tolong menolong. Ada muzaki, ada mustahik. Jadilah tolong menolong. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada mustahik, tetap saling menolong juga. Ya, kan di masa Umar bin Abdul Aziz nggak ada mustahik. Semuanya muzaki. Berarti hebat banget itu. Tapi tetap dia menolong. Kemana zakatnya? Ke negeri lain, ditransfer oleh beliau di tempat lain. Karena di situ semua sudah layak hidup, tidak membutuhkan bantuan zakat. Sampai zakat dibawa ke tempat lain. Maka zakat boleh. Kalau di sini udah full, ya dibawa ke tempat lain. Sama dengan daging korban. Kalau di sini udah full, udah semuanya dapat, bahkan mungkin semuanya lebih, maka bisa dibawa ke tempat yang lain.
ditambah dengan yang korban, yang sunnah, itu jutaan kambing dipotong sama unta. Kapan dimakannya? Jemaah haji udah nggak mikirin daging itu, mikirin pulang kan? Karena udah mau selesai kan, kalau udah potong udah mau selesai, mikirnya pulang, nggak mikirin daging. Maka di situ, karena di situ pun insya Allah sudah cukup, orang-orang sana mampu. Mungkin ada beberapa warga yang bekerja di sana yang tidak mampu dapat, tapi mayoritas dikalengkan, dijadikan kornet atau daging yang disimpan di kaleng, kemudian didistribusikan ke beberapa negara-negara yang sangat membutuhkan, katanya ke Afrika, kemudian ke negara-negara yang betul-betul ya keadaannya amat sangat sulit, tapi tidak termasuk Indonesia, alhamdulillah. Biasanya ke sana tuh ya. Kenapa? Karena ini daging untuk apa? Dan coba bayangkan ya, kita aja potong 40-50 sapi aja bingung nyari orang yang mau dapatnya kan gitu, akhirnya bikin kupon. Ini jutaan gitu kan kambing, kalau enggak ratusan ribu kambing yang dipotong. Kalau jumlah haji 3 juta ya segitulah kira-kira, ditambah yang korban, yang sunnah, macam-macam itu. Belum lagi yang kena dam, kena denda lagi, denda ya, kena denda ya karena nggak melakukan yang wajib, jadi kena denda haji. Dendanya kambing, dendanya motong hewan, boleh kambing, boleh unta, tapi paling ringan adalah kambing. Allah perintahkan, jadilah kalian penolong-penolong Allah, yaitu penolong agamanya dan penolong sesama manusia. Maka ayat-ayat pertolongan Allah itu benar, memang berbicara tentang bagaimana Allah menolong manusia, bagaimana Allah memberikan pertolongan, tetapi bagaimana manusia pun diperintah oleh Allah untuk menolong sesamanya, ditambah dengan menolong Allah. Nah, ini menolong Allah memang bahasa Quran itu bahasa tinggi banget. Tadi kan ya, kalian menolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Allah nggak butuh pertolongan. Maka dijelaskan oleh para ulama tafsir, menolong Allah itu dua, menolong agamanya dan menolong hamba-hambanya. Maka ada surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Menolong agama Allah berarti Allah akan mudahkanmu menjalankan agama. Menolong sesama, Allah akan menolongmu saat engkau membutuhkan pertolongan. Karena tidak selalu manusia itu dalam keadaan mampu menolong. Terkadang manusia amat sangat membutuhkan pertolongan. Dan sunatullahnya, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan. Pasti semua kita membutuhkan pertolongan, apapun namanya. Yang kaya membutuhkan pertolongan tenaga dari yang tidak mampu, ya. Pegawai membutuhkan pertolongan, semua membutuhkan pertolongan. Anak-anak, orang tua, bahkan semua manusia membutuhkan pertolongan sesamanya. Sehingga Allah perintahkan menolong Allah, yaitu menolong agamanya, menjalankan perintahnya, menjalankan syariatnya, dan menolong sesama manusia sesuai dengan pertolongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di antara doa mohon pertolongan yang paling sering kita baca, Al-Baqarah 286. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Berarti tolonglah kami. Nah, itu berarti Allah
sepertinya sulit menolong. Misalnya tadi yang imam membaca doa kunut, yang diantara tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Memang udah sulit. Kalau Allah tidak menolong sepertinya menurut logika Allah a'lam itu sulit. Ya gimana nggak sulit? Jumlah dikit, nggak punya apa-apa. Anak-anak sudah sakit-sakitan, nggak ada pendidikan, nggak ada rumah sakit. Wah sulit. Itu kita katakan kenapa kunut itu ada, kunut nazilah, karena hanya Allah yang kuasa menolong. Udah. Belum lagi Masya Allah ya, berapa itu kalau bicara recovery, Masya Allah itu berapa ratus T itu ya, karena jalanan rusak, rumah rusak, tempat ibadah rusak, tempat pendidikan rusak, sekolah rusak. Yang paling berat itu rusak anak-anak. Kenapa? Pasti mereka akan terjadi trauma kan ya, karena tiap hari begitu ya, yang disaksikan orang tuanya meninggal, kakek neneknya, itu kan traumanya berat itu ya. Tidak cukup setahun 2 tahun itu. Kalau fisik mungkin ya selama seluruh dunia bantu bisa sekian puluh triliun bisa. Tapi kalau anak-anak mengalami trauma itu panjang ceritanya. Maka ayatnya fansurna 'alal qaumil kafirin, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam juga pernah berdoa. Surat Al-Ankabut ayat 30. Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Sudah tidak berdaya itu kaum Nabi Lut. Masyarakatnya diingetin jangan berbuat homoseksual, masih aja. Bahkan ada tamu-tamu datang ke Nabi Lut, kan tamunya malaikat, menjelma menjadi laki-laki yang ganteng, yang tampan. Wih, masyarakatnya nunggu di depan rumah, bahkan di gedor-gedor rumahnya, dan mereka masuk dengan memaksa. Disitulah Nabi Lut sudah tidak berdaya. Akhirnya minta tolong sama Allah. Al-Ankabut 30. Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolong dari mereka yang melakukan kerusakan orang. Akhirnya Allah menolong dengan menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, yaitu buminya dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Itu adalah ayat Al-Ankabut 30, bahwa para nabi pun mohon pertolongan sama Allah. Nabi Nuh pun mohon pertolongan ketika naik perahu, karena logikanya perahu nggak bisa nyelamatin dari banjir bandang, nggak bisa, kecuali kapal dengan teknologi canggih. Ini perahu biasa, perahu layar, mungkin lebih bagus perahu yang dibuat oleh nelayan kita, itu lebih kokoh. Dan itu banjirnya banjir bandang, berarti ombaknya itu berapa tingginya gitu ya. Kalau saat itu sudah ada Kementerian Perhubungan, pasti dilarang itu ya, kapal laut untuk berlayar, nggak boleh karena cuaca lagi nggak bagus. Tapi bayangkan kalau ombak kan berarti begini, tapi ternyata kata Allah, ombak kamu makhlukku, perahu ini jangan kau sentuh sedikit. Ya udah, nggak tersentuh sampai selamat. Kapan putranya Nabi Nuh, perahu ini kecil, nggak mungkin bisa ya mencegah dari banjir bandang. Yang benar itu naik ke gunung, naik gunung ke atas, karena tinggal nyampe. Kata Allah, lah gunung itu makhluk aku. Akhirnya ayamnya disuruh naik ke gunung. Akhirnya dia meninggal, padahal dia tempatnya paling tinggi. Berarti secara kompak kan nggak nyampe kata dia. Tapi ternyata karena itu hanya Allah yang kuasa menolongnya. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita tentang ayatun nasri, ayat-ayat pertolongan Allah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita selalu berikrar hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Doa memohon pertolongan dipanjatkan oleh para nabi. Juga kita insya Allah berusaha untuk selalu menolong Allah, yaitu menjalankan tuntunannya serta menolong hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan. Meskipun Allah sebaik-baik yang menolong, tetapi dulu ada orang-orang Madinah yang Allah
amal soleh kita melalui orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih pada seluruh pengurus Masjid Al-Fauzi. Mohon maaf, bulan lalu saya memang menunaikan ibadah haji, ternyata bukan ibadah yang lama. Ya, yang lama itu teknisnya, persiapan macam-macamnya, manasiknya, dipanggil sana, panggil sini, ya maklum pembimbing ya. Jadi hajinya itu cuma seminggu selesai, 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai itu hajinya. Tapi yang panjang itu yang lainnya, itu panjang kali lebar, jadinya luas banget ya. Apalagi Masya Allah dalam media itu disaksikan beberapa hal yang memang terjadi dalam pelaksanaan haji tahun 2025 ini. Mudah-mudahan tahun depan yang mengelolakan sudah berbeda Bro ya, BP Haji. Mudah-mudahan jauh lebih baik, jauh lebih teratur, itu ya harapan kita. Tentu kalau harga sih, kalau harga bagi kami ya masyarakat itu, harga itu sesuai, bukan murah, bukan mahal, tapi sesuai. Karena kita tidak mau harga murah tapi pelayanan tidak berkualitas. Karena teori ekonomi sederhana, ada harga ada barang. Ya nggak mungkin pesawat kok turun harganya, ya nggak mungkin catering kok turun harganya, karena inflasi lagi, karena memang keadaan masyarakat dunia juga memahami itu. Jadi masyarakat itu memahami kalau harus membayar lebih itu bukan untuk apa-apa, tapi keadaan yang memang demikian. Ya, sekarang barang aja sudah mulai harganya berbeda dengan tahun 80, 90, artinya dimaklumi. Dan itulah konsep manis tatoa yang mampu kan begitu, sehingga kemampuan itu salah satunya diuji dengan ongkos naik haji. Itu tanda dia mampu, selain ditambah mampu kesehatan, mungkin nanti mampu yang lainnya. Insya Allah kita berdoa yang terbaik untuk semua jemaah yang akan menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu tanya jawab? Boleh? Silakan ibu-ibu. Filenya ada di panitia ya. Jadi saya selalu siapkan filenya supaya ada yang kita bawa oleh-olehnya ke rumah. Jadi ayat-ayatnya tadi kan kadang lupa nomor ayatnya berapa, kemudian apa teks ayatnya dan hadisnya, bisa rujuk di file. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan Allah yang Maha Penolong ya. Ada pertanyaan sederhana nih Pak Ustaz. Seringkali sebelum kita melakukan suatu perjalanan kan dianjurkan untuk berdoa dulu, pertolongan dari Allah supaya perjalanannya selamat. Tapi kenyataannya dalam perjalanan itu ada yang selamat dan yang tidak. Nah, apakah yang tidak selamat itu memang Allah tidak mau menyelamatkan, atau itu suatu peringatan dari Allah, atau itu suatu hukuman dari Allah? Mohon klarifikasinya. Terima kasih. Baik Prof. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, semua orang satu kesalahan. Karena ada kejadian kemarin ayat India, satu orang yang selamat. Itu juga cerita yang luar biasa itu. Satu orang yang selamat dari 200 berapa ya? Bayangkan, pada tempat duduk dia ada tempat yang tidak selamat gitu ya menurut ilmu manusia. Satu pesawat, satu bis, terkadang ada yang Allah selamatkan, terkadang ada yang mengalami kecelakaan, bisa meninggal, bisa juga yang lain. Termasuk baru saja di Bukit Duri terjadi kebakaran, ada yang meninggal juga. Kemarin di Garut pula, di Garut 3 orang meninggal. Padahal yang datang itu ribuan, kok meninggal cuma 3 doang? Nah,
full, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, konsep selain dari kita minta tolong dan Allah insya Allah menolong adalah bahwa ayat ini jika Allah berkehendak tidak menolong, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Yaitu Allah perintahkan malaikat yang menjaga itu, yang ini engkau jaga tidak terjadi kecelakaan. Yang lain aku uji supaya dia lebih ingat kepada. Masuklah kepada konsep ujian. Terjadi kecelakaan itu kalau orangnya berdoa, orangnya baik, itu ujian namanya. Udah doa masih celaka, itu ujian. Udah belajar nggak lulus, itu ujian. Tapi kalau orang yang tidak berdoa, celaka juga, itu hukuman. Karena dia tidak meminta pertolongan sama Allah. Tapi kalau sejak awal ditarget, itu namanya azab. Ditarget kalau bahasa saya ya. Memang ada yang ditarget, kan kita kan tahu siapa yang ditarget. Malaikat yang tahu. Ya, kata Allah, fulan ini memang besok harus meninggal. Udah ditarget oleh Allah. Caranya ya udah, bisa caranya kendaraan, bisa caranya duduk, bisa caranya macam-macam kan. Jadi sudah ditarget bahwa kematian terjadi pada orang itu. Maksudnya sudah ditetapkan di lauh mahfuz. Ya, malaikat hanya menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat itu menjaga dengan perintah Allah. Berarti yang ini Allah perintahkan jaga, yang ini biarkan tidak dijaga. Kalau dia baik ujian, kalau dia tidak baik maka itu hukuman. Tapi ada juga orang-orang yang memang sudah waktunya menghadap Allah. Jadi kalau sudah waktunya menghadap Allah, Allah tidak melihat baik dan buruk orang. Allah tidak melihat doa dan tidak doa. Buktinya kita tidur baca doa, ada yang meninggal juga. Karena doanya doa meninggal terus. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu aku hidup dan aku ya udah, kata doa mati, aku matikan sekalian. Nah artinya disitulah ya, ayatnya betul, hadisnya juga benar bahwa Allah memang ya saat kita berdoa pasti Allah tolong. Tapi ada yang Allah uji, ada yang Allah segerakan menghadapnya karena lebih baik baginya segera menghadap Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan hamba-hambanya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Rob, terima kasih. Matur nuwun, barakallahu. Boleh, silakan. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi kan Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong di muka dunia ini. Tapi ada satu sisi yang manusia itu nggak bisa tolong menolong di muka dunia ini. Hanya Allah yang bisa. Salah satu contohnya rezeki dari saya yang sampaikan. Yang kedua, pertanyaan saya, hierarki tolong menolong itu sebaiknya alurnya seperti apa Ustaz? Contoh, apakah kalau masih bisa diri sendiri berusaha semaksimal-maksimalnya, nggak usah minta tolong orang lain walaupun dengan energi yang lebih. Tapi kalau minta tolong dengan orang lain akan lebih membantu gitu, misalnya akan membantu orang lain juga jadinya. Nah yang ingin saya tanyakan, contoh tadi yang pertama tadi pertanyaan saya, tolong menolong di bukan dunia, tapi Allah punya kuasa yang di rezeki. Namun kalau yang saya lihat misalnya kayak kita direktur terus tolong orang lain, itu kan seolah-olah menolong rezeki dia juga kan Ustaz. Nah itu kan saya agak irisan di situ. Apakah itu termasuk pertolongan Allah? Apakah manusia? Walaupun ada juga yang ditolong terus 3 bulan dan mampu kerja, dia Allah juga gitu. Nah itu yang pertanyaan pertama saya tadi Ustaz. Yang kedua tadi kira ditolong menolong itu Ustaz, apakah diri sendiri, kemudian keluarga dulu, orang lain atau yang sangat membutuhkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, Masya Allah ya, luar biasa. Ya. Bab rezeki itu bab yang memang gaib dalam tanda kutip. Enggak ada yang tahu berapa yang ditetapkan di sana, kemudian kapannya, enggak tahu ini. Karena tidak tahu, maka manusia memang diwajibkan ikhtiar.
bekerja, berusaha. Salah satu ikhtiar adalah minta tolong. Salah satu ikhtiar. Tapi manusia paling baik adalah yang menolong meskipun dia tidak minta tolong. Saat dia menolong orang lain itu pahalanya besar. Padahal orang itu tidak minta tolong. Tapi karena Allah perintahkan jadi penolong Allah, dia sebelum waktunya dia sudah menolong orang itu. Dirut itu penolong. Kenapa? Karena Allah kuasakan kepadanya beberapa rezeki melalui dirinya. Jadilah Dirut memberikan gaji kepada pegawainya. Hakikatnya tetap Allah yang tetapkan. Dan karena Dirut, maka ketetapan rezekinya bukan satu, tapi 1000 orang yang jadi bawahannya. Kalau sendiri kan, ya dia sendiri Allah tetapkan berapa. Tapi karena melekat padanya 1000 pegawai, staf, maka yang ditetapkan di atas kan 1000 tadi. Cuma melalui dia, melalui Dirut tadi. Tidak bertentangan antara konsep ketetapan rezeki dengan manusia yang menolong sesamanya dalam hal rezeki. Dalam tanda kutip, kalau kita ibaratkan Dirut kuasakan lagi kepada direksi kuasakan lagi kepada Biro Keuangan. Dirut cuma tanda tangan, yang di atas sudah tanda tangan itu pro. Tapi dikuasakan lagi malaikat, engkau yang kasih rezeki, karena malaikat yang bertugas. Nanti dikuasakan lagi kalau checking apa dikuasakan gitu kan. Hakikatnya Dirut yang ngasih, tapi kan gak mungkin Dirut ngasih kepada semua pegawai yang ribuan. Maka dia delegasikan, yaitu ke direksi keuangan. Kemudian dari itu ke kepala biro, ke sampai bawah Pak, ke pengawas. Akhirnya yang ngasih ya pengawas tadi. Padahal itu dari Dirut tadi, ibaratnya dari Allah, tapi Allah perintahkan malaikat. Pada Allah Maha Kuasa, tapi Allah tetap perintahkan malaikat untuk memberikan rezeki. Jadi memberi rezeki itu malaikat. Fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur semua urusan dunia. Malaikat turunkan hujan, pada Allah kuasa turunkan hujan kecil banget bagi Allah, tapi malah delegasikan ke malaikat karena bahasa sekarang. Itulah konsep delegasi mungkin yang mudah. Sama ayat bekerja itu di dalamnya ada rezeki anak dan istri. Delegasi aja. Tapi hakikatnya rezekinya sudah ditulis. Tapi karena bertiga, ya udah ini ayah sekian, istri sekian, anak sekian. Kalau sendiri ya ayah sekian. Itulah kira-kira kenapa kita yakin tetap dari Allah, tapi ada delegasi. Karena Allah ingin kita menjadi penolong-penolongnya. Maka mediator itu juga pahalanya sama dengan yang memberi bantuan. Yang kedua, alurnya memang ditetapkan di dalam hadis wabda biman ta'un. Mulailah alur kita menolong kepada yang kamu berkewajiban atas dirimu secara melekat, yaitu keluarga. Jadi kalau kita petakan, maka keluarga inti itu yang wajib. Ayah yang wajib ya istri sama anaknya dulu, tetangga berikutnya. Tapi kan agama menuntut 3 bagian. Bagian diri dan keluarga, bagian Allah ibadah, kemudian bagian manusia tadi, bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Jadi kalau 3 bagian itu didistribusikan dengan merata, itu aman. Jadi untuk ibadahnya ya dia wajib, kan dia ada haji wajib, nggak bisa juga dong alokasinya untuk yang lain. Kan dia pengen kurban, ya udah dia alokasikan aja, 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk diri dan keluarganya, 1/3 untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka alurnya betul dari keluarga dulu, keluarga terdekat, baru kemudian keluarga jauh, baru kemudian sanak saudara, keluarga besar, barulah kepada sekitarnya. Kecuali urgent, ya, konsepnya ada urgent. Kalau urgent, ya, ada tetangga nggak makan 3 hari, masa nggak dikasih sementara anaknya sudah makan? Ya udah
udah urgent namanya, atau anaknya ya sudah pergi ke sekolah, kan itu urgent. Kok ini punya anak saya, itu urgent Pak. Kalau Bapak tidak bantu, ini orang akan meninggal dunia. Konsepnya tidak selalu seperti tadi, tapi kalau sudah ada emergency, maka itulah yang didahulukan. Orang yang sangat membutuhkan itu didahulukan, disebut fakir, di atasnya miskin. Tapi manakala yang lebih membutuhkan adalah keluarga sendiri, maka keluarga sendiri itu yang didahulukan oleh orang yang membantunya. Demikian insya Allah yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf sudah lewat sedikit ya, namun insya Allah menambah keberkahan untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah semua amal ibadah kita Allah terima, Allah jadikan sebagai pahala kebaikan dan kebaikan akhirat dunia dan akhirat kita Allah tambahkan, keluarga kita semakin soleh dan solehah, demikian juga anak cucu keturunan kita dijaga iman Islamnya, dan kita kembali bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ya ajmain. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.